Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat pada subuh yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bermacam-macam nikmat yang Allah berikan. Kita ta'zimkan Allah, kita agungkan Allah dengan memujinya satu kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat wassalam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ibu yang saya hormati, subuh ini kita mengkaji tentang syukur. Nah, syukur ini juga masih termasuk di dalam ketaatan batin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali, bahwa nikmat itu ada 3 macamnya. Pertama disebut dengan nikmatun shaghir. Yang kedua disebut dengan nikmatul kabir. Yang ketiga disebut dengan nikmatul kamil. Nikmatul shaghir berarti nikmat itu nikmat kecil, dan nikmatul shaghir ini semua manusia diberikan Allah. Semua kita di dunia dibagikan oleh Allah, baik ia beriman ataupun tidak beriman, dapat semua. Seperti kesehatan fisik, mental, kemudian dia diberi oleh Allah makanan,
pakaian, rumah tempat tinggal, kemudian dia berkeluarga, itu semua nikmat solid, nikmat kecil. Walaupun manusia melihat ada orang berbuat rumah tempat tinggal mewah, pandangan manusia, wah ini nikmat besar. Padahal kita Imam Ghazali itu masih nikmatnya nikmat kecil saja. Kenapa demikian? Karena semuanya itu adalah duniawi yang sifatnya sementara. Kemudian yang kedua disebut dengan nikmatul kabir, ini nikmat besar. Seperti orang mendapat hidayah, itu nikmat besar. Kita semua di masjid ini sudah dapat nikmat besar karena beriman kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam kehidupan dunia yang sekarang jumlah manusia ini kira-kira 7 miliar lah. Itu apa semua sudah ngaku Allah sebagai Tuhan? Tidak. Separuhnya pun belum ada. Separuhnya belum ada. Jadi penduduk dunia ini sekarang masih belum menganggap Allah sebagai Tuhan. Macam yang dianggapnya Tuhan. Dan itu memang tidak bisa dipaksakan. Kita cuma bisa berdakwah menyeru kepada jalan Allah. Kita disuruh menyeru, serulah manusia ke jalan Tuhan dengan cara hikmah, dengan cara berdebat. Tapi pada hakikatnya nanti hanya Allah yang bisa memberikan hidayah tersebut. Bahkan anak Nabi sendiri pun tidak beriman kepada Allah. Anak Nabi Nuh misalnya, Kan'an, istri Nabi Nuh, diajak oleh Nabi Nuh beriman kepada Allah, dia tidak mau. Dan begitu. Juga dengan istrinya Nabi Lut. Nah, terakhir, begitu giatnya Nabi Muhammad menyeru untuk beriman kepada Allah terhadap paman-pamannya, baik pamannya yang jahat maupun pamannya yang baik, kedua-duanya tidak bersyahadat. Paman yang jahat Abu Lahab, paman yang baik Abu Talib. Malah Abu Lahab memusuhi dan Abu Talib tidak memusuhi, baik dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan paman bersyahadatlah paman, bersyahadatlah paman, memaksa seakan-akan biar aku jadi saksi di akhirat nanti kalau paman sudah bersyahadat. Tetapi malah ditegur oleh Allah Muhammad SAW. Teguran itu dalam surah Al-Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai.
Walakin Allah, tapi Allah yang bisa berikan petunjuk kepada siapa orang dikehendakinya. Wa a'lamu bil muhtadin, karena Dia lebih mengetahui siapa yang bisa diberi petunjuk tersebut. Jadi masalah hidayah, tak ada manusia yang bisa, itu disebut dengan hak prerogatif Allah. Jadi kita ini termasuk orang yang beruntung, sudah mendapat nikmatul kabir, nikmat besar. Kasihan yang hanya mendapat nikmatul shaghir tadi. Semua fasilitas lengkap, rumah bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, tapi sayangnya dia tidak beriman. Sekalipun dia membagi-bagikan harta kekayaannya kepada siapapun, apakah dia dapat pahala? Tidak. Kenapa? Dalam Quran dikatakan, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, tetapi ia beriman, itu diberikan kehidupan yang baik di dunia, akhirat nanti dapat pahala yang baik. Tapi kalau tidak beriman, yang diberikannya sia-sia, tak ada pahala. Nah, itu ruginya kan, hanya sekedar dunia saja. Kalau yang nikmatul kabir tadi, karena dia dapat hidayah, beriman kepada Allah, semua amal kebaikan itu dicatat sebagai pahala. Namun ada syarat-syarat tertentu. Apa syarat tertentunya? Apabila dia melakukannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau motivasinya untuk dunia juga. Kalau motivasinya adalah menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridho Allah, maka dia tercatat sebagai pahala apapun yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga disebut dengan nikmatul kamil. Ini nikmat sempurna. Ini kita semua belum merasakannya, Pak. Di mana? Ini setelah hamba masuk surga. Yang nikmat itu jumlahnya 100 banyak. Hanya satu yang Allah titipkan di dunia, yang satu inilah dibagi-bagi. Semua makhluk Allah, baik yang kecil maupun yang besar, satu inilah dibagi-bagi. Dan 99 nanti adalah di akhirat. Apabila seorang hamba tadi masuk dia ke dalam surga, kau dapat nikmat yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Surah Al-Mu'min, kalau disebut dengan surat Ghafir, ayat 39. Wahai kaumku, kata Muhammad, sesungguhnya kehidupan dunia ini kesenangan mata'un, kesenangan sementara yang akan terputus selama kita hidup saja. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah yang kekal abadi. Makanya banyak orang di muka bumi ini dia tidak terlalu bermewah-mewah. Kenapa? Dia tahu bahwa dunia ini kan nikmat sementara, maka dia berusaha untuk kepada akhirat. Dan itu kalau kita lihat kisahnya istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah misalnya, itu dalam sejarah 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah milik Khadijah.
2/3 kekayaan miliknya Khadijah. Tapi setelah dia wafat, tak ada lagi harta itu. Sehingga untuk membungkus tubuhnya saja, dan ada lagi kain kapan. Bayangkan, yang begitu sugih dan kaya tadi, dia bagikan semuanya. Sampaikan yang ke Rasulullah, ini hartaku yang banyak, silakan bawa untuk berdakwah, habiskan. Namun ada juga kena juga bujuk rayu setan, itu memang kena juga. Suatu ketika setan memang hebat membujuk. Kamu tidak ingat ya Khadijah, harta kekayaanmu yang banyak dulu habis, sekarang kau punya harta. Ada juga rasa agak janggal. Akhirnya ketika Rasulullah pulang dari sebuah tempat, bahasa kitanya Khadijah agak cuek dengan Nabi Muhammad, tidak begitu lagi seperti biasanya sambut dengan baik. Jadi kata Rasulullah, ada apa dengan Khadijah? Rupanya ada teringat harta yang banyak itu. Nabi Muhammad tahu, ada yang beritahu kalau Khadijahnya agak kesal, harta banyak habis. Dalam kisah itu Nabi Muhammad mengajak Khadijah jalan-jalan di luar. Nabi Muhammad itu sambil pakai tongkat. Setiap jalan itu Nabi kan menghentakkan tongkatnya. Setiap dia menghentakkan tongkatnya itu, rupanya di bekas tongkat hentakan tadi ada dinar-dinar di situ bersusun. Asal dihentak Nabi Muhammad ada dinar. Akhirnya seketika Siti Khadijah memandang ke bawah, oh ini ada dinar. Iya kata Rasulullah, kalau kamu ambil kata Rasulullah, pungutlah semuanya duit dinarnya. Sudah banyak, cukup kata Nabi Muhammad untuk ganti hartamu yang habis. Tahu Nabi Muhammad, kalau kau ingin lagi kata Rasulullah, ada yang besar nih, berbentuk batu besar digantung Rasulullah dengan tongkatnya, berubah jadi emas. Itu tidak terangkat di Khadijah beratnya, itu bawa kata Nabi Muhammad mengganti hartamu. Tapi Khadijah, kau tidak akan dapat lagi di akhirat nanti. Kalau kau bawa ini semua akhirat nanti kau tak dapat lagi. Akhirnya Khadijah mengatakan, doakan di Rasulullah semua jadi pasir kembali. Kenapa? Karena orang memikirkan hidupnya akhirat. Karena ini sementara, paling lama 60 tahun, 63 tahun habis. Nah kalau di akhirat nanti adalah selama-lamanya. Maka terjebaklah manusia kalau hanya dunia meluluhkan. Begitu juga kalau kita baca sejarahnya tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi gubernur di Madinah itu agak berseri wajahnya, agak mengumpulkan hartanya. Tapi setelah diangkat jadi khalifah, waktu itu pusat khalifahnya di Damaskus, selalu disebut dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, antara Ali ini kepada Umar Abdul Aziz ini banyak pemimpin lagi ini. Karena Umar bin Abdul Aziz itu diangkat tahun 99 Hijriah dan habis jabatannya 2201. Kan jauh nih jaraknya nih. Banyak pemimpin, ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa? Setelah dia menjadi khalifah ini, dia berpikir hidup tidak akan lama, bahwa akhirat itu lebih dipentingkan. Bayangkan Ibu Bapak, ketika diangkat jadi khalifah, masuk istana, dilihat di istana itu banyak fasilitas mewah di situ. Apa kata dia? Semuanya dikumpulkan. Diapakan? Dilelang, dijual. Duitnya masukkan ke kas negara.
Yang kedua, aparatur pemerintah waktu itu yang dapat fasilitas yang mewah dikumpulkan, dijual. Duitnya kemana? Untuk kemaslahatan umat. Ketahuan satu orang yang korupsi, langsung dilengsarkan, dan ia pun menyumbangkan hartanya untuk negara sebanyak 40.000 dinar. Kenapa ini terjadi? Karena ia memikirkan bahwa nikmat akhirat itu kekal. Jadi mas hormati, kita semua pun jangan sampai terjebak daripada kenikmatan yang kecil ini. Kita utamakan nikmat yang kamil. Walaupun kita tidak tahu persis bagaimana indahnya surga, bagusnya. Cuma dalam Al-Quran disebutkan cuma bayangan-bayangan saja. Kita tidak tahu persis belum kayak apa indahnya surga itu. Tapi yang jelas kalau kita baca dalam Quran, macam buah-buahan di sana tidak ada putus-putusnya kan, tak ada terlarang memakannya. Wa fakihatun katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Banyak buah-buahan di akhirat itu. Wa fakihatun katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tak akan putus-putus buah itu dan tak ada terlarang memakannya. Tidak ada misalnya makan sakit perut, tidak ada. Kalau di dunia ini hati-hati kan, makan buah-buahan dan sakit perut dan sebagainya. Kalau di sana tidak ada yang sakit perut lagi, nah, itu saja sudah luar biasa kan. Kenapa Bapak bisa mati? Karena tidak bisa belum kita mengetahui bagaimana kamilnya, sempurnanya di surga itu. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditanya gambaran surga, Nabi Muhammad kan waktu Isra dan Mi'raj melihat surga dan neraka. Tapi ketika ditanya bagaimana indahnya surga itu ya Rasulullah, malah Nabi Muhammad mengatakan ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbil bashar. Bahwasanya surga itu ma la 'ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Ayo, bagaimana indahnya teman? Orang mengatakan, wah ini dunia pemandangan indah itu masih pernah kita lihat. Melihat negeri ini bagus, negeri ini bagus. Kalau kita juga ada pernah baca sejarah, ada seorang pemuda yang tinggalnya di dalam laut zaman Nabi Sulaiman. Itu tempatnya bagus di dalam, dan makanan datang setiap saat ketika dia ingin. Seorang pemuda, mungkin Bapak yang bisa tahu sudah kisah ketika Allah hendak menunjukkan kepada Nabi Sulaiman bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa di laut itu ada sebuah rumah tempat dan ada seorang pemuda di dalamnya. Ketika Nabi Sulaiman pergi tepi laut, disuruh oleh Nabi Sulaiman jin masuk ke dalam. Kalau nanti kau temu rumah di bawah kau angkat. Akhirnya jin tadi tidak bisa mengangkatnya, tak ketemu kata jin itu di dalam laut ini. Tapi petunjuk Allah dalam laut ini. Hanya dengan kehendak Allah muncul sendiri rumah itu. Ketika ditengok di dalamnya ada seorang pemuda. Itu jadi sudah luar biasa kita mikirkan bagaimana hidupnya di dalam. Dia beribadah kepada Allah. Kalau dia lapar nanti rumah itu angkat ke atas, terbuka di atasnya. Datang burung-burung mengasihkan makanan, apa yang dimakan orang ada di dalam. Itu saja sudah pusing kepala kita mikirkan bagaimana lagi di akhirat. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbil bashar. Dan tidak pula bisa terdengar oleh telinga kita. Kalau suara-suara dunia ini kita dengar kan, siapa yang bagus suara. Oh si Anu menyampaikan suaranya begini. Kita dengar orang ngaji merdu, suaranya luar biasa, merinding melorot. Itu masih pernah kita dengar. Tapi di akhirat suara itu Rasul belum pernah didengar dunia. Mana bayangkan? Dan tidak pernah terlintas dalam hati. Kenapa? Bandingannya tadi kan satu nikmat dunia, 99 nikmat akhirat. Dan Bapak Ibu hormati, itu semua
akan diberikan oleh Allah. Apabila masuk surga, barulah sempurna nikmat itu 3. Tapi bagi hormati, untuk mendapatkan nikmatul kamil ini bukan mudah, perjuangannya luar biasa. Pertama, di dunia beramal banyak. Yang kedua, kita harus menghadapi sakaratul maut. Kalau belum mati belum bisa. Nah, ini syarat ini, menghadapi sakaratul maut yang berat. Apakah kita menghadapi nanti dalam keadaan ringan atau keadaan berat? Kalau kita selalu memikirkan zikrul maut, itu termasuk juga rupanya taat batin kepada Allah. Malah kalau kita membaca sejarah-sejarah, menurut Nabi Idris bahwa sakitnya mati itu seperti kambing hidup-hidup dikuliti 1000 kali. Menurut keterangan Rasulullah bahwa ada yang meninggal itu seperti tebasan pedang beribu-ribu kali sakitnya. Ada lagi yang menyebutkan kalau mati itu seperti tombak yang macam pancing, ditikamkan, ditarik dan terkeluar isi perutnya. Begitu rasa sakitnya. Itu yang akan dihadapi. Dan tidak bisa tidak. Kenapa? Karena bila sampai ajal. Jadi itu dulu. Setelah itu nanti kita alam kubur lagi, kemudian lagi di padang mahsyar lagi. Untung-untung nanti di padang mahsyar kita termasuk yang yadkhulunal jannah bila hisab wala azab. Masuk surga yang tidak ada hisab, masuk surga yang tidak ada azab. Mudah-mudahan. Kenapa? Ada ya? Ada. Orang masuk surga tidak melintasi sirat, tidak ada hisab, tidak ada azab. Masuk surga sekelompok orang. Ketika masuk dalam surga, malaikat di sana bertanya, engkau ini kelompok siapa ini? Man antum, siapa engkau? Mereka menjawab, nahnu min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa masuk surga begini hebatnya? Ara'aitum hisaman, ara'aitum jahannam, ara'aitum siratal mustaqim. Apakah kalian melihat hisab? Apakah kalian melihat sirat? Apakah kalian melihat jahannam? La, kata mereka. So, ma'amalukum fid dunya. Apa amal kau di dunia? Rupanya Pak, amal di dunia 2 saja, tak banyak. Apa dia? Tak pernah bermaksiat kepada Allah di tempat yang sembunyi maupun tempat terang-terangan. Tak pernah dia bermaksiat kepada Allah di tempat yang ada orang ataupun tidak ada orang. Ini sekarang kita ada ribut Indonesia. Orang berbuat kejahatan-kejahatan. Ketika tak ada orang, dia berbuat jahat. Ketika ada orang, tak berbuat jahat. Kan banyak tuh berita di TV sekarang ya, berbuat kejahatan. Sekarang sedang diadili dokter pula. Tapi kita bukan menyebut lembaganya, bukan, tapi oknum ya Pak ya. Kalau lembaganya tetaplah bagus, tapi oknumnya yang berbuat tak bagus. Ketika tak ada orang, dia berbuat. Yang kedua, orang yang bisa masuk surga tadi secara langsung rupanya sudah mendapat ridha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu hanya bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi saya hormati kesimpulan ceramah pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua tidak hanya mendapatkan nikmatul shaghir, juga telah dapatkan nikmatul kabir, lebih lagi nanti nikmatul kamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى والاستقامة جملنا بالعافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.